ولهذا جاء بالحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida amma ba'd. Alhamdulillah akhwanuddin, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan kita dari kitab Sahih Bukhari, yang mana kita sudah sampai ke bab al-masah al-khuffain, bab mengusap kedua khuf ketika berwudu. Dengan catatan nanti akan kita sebutkan hadis-hadisnya selama seorang muslim berwudu dengan sempurna, kemudian setelah itu dia memakai dua khufnya, alas kaki yang menutupi mata kaki. Asalnya zaman dahulu itu terbuat dari kulit. Jadi alas kaki yang dipakai untuk menutup telapak kaki sampai ke atas mata kaki. Awalnya itu terbuat dari kulit. Kemudian sekarang berkembang jadi kaos kaki dan lain sebagainya itu. Walaupun masih kita jumpai di sebagian tempat di Timur Tengah orang masih memakai khuf gitu. Nah itu ketika khuf sudah kita pakai dalam keadaan suci dari wudu, artinya kita sudah berwudu dengan sempurna seperti biasa. Ketika kita berwudu sempurna mulai dari kumur-kumur, membasuh muka, kemudian membasuh tangan, kemudian mengusap kepala dan telinga, semestinya ketika kaki tidak sedang memakai khuf, kita membasuh kaki. Ketika kita membasuh kaki, beberapa saat kemudian setelah kaki kering kita pakai khuf. Ya kan biasanya seperti itu. Kita pakai khuf, dalam keadaan kita memakai khuf, kaki itu sudah dibasuh sempurna dari berwudu. Jadi catatannya dari berwudu. Karena ulama tidak mengatakan sah kalau bersucinya itu dari tayammum. Ya, untuk memakai khuf dan mengusap khufnya kemudian. Nah, ketika seorang muslim telah memakai khuf setelah dalam keadaan bersuci sempurna, kemudian setelah itu dia berhadas. Misalnya kita memakai khuf sebelum subuh. Jadi kita berwudu, mungkin menjelang sholat tahajud, bangunlah kita jam 3:30 atau jam 3. Kita berwudu. Setelah berwudu sempurna, kita memakai khuf. Ya, dalam keadaan masih suci, kita sholat tahajud. Kemudian setelah itu sholat witir, setelah itu sholat qobliyah subuh, kemudian setelah sholat subuh masih belum batal. Ya, kemudian mungkin kita masih duduk di masjid sampai syuruk. Setelah syuruk beberapa saat kemudian kita sholat syuruk, masih kita sholat dengan wudu tadi. Kemudian mungkin jam 8 atau jam 9 kita batal. Jam 8 atau jam 9 kita batal wudu kita. Kemudian kita tidak langsung berwudu misalnya. Kita baru berwudu nanti mungkin menjelang jam 11 gitu. Menjelang jam 11 kita berwudu. Nah, ketika kita berwudu pertama kali setelah tadinya kita memakai khuf, itu kaki kita kan masih ada khufnya. Iya, kita berwudu. Membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala dan telinga. Kita lihat di kaki kita ada khuf. Khuf tersebut dalam keadaan suci kita masukkan. Ya, di situ syariat Islam sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya
mutawatir. Jadi termasuk hadis yang mutawatir itu hadis yang menyebutkan tentang para sahabat Nabi SAW menukil dari Nabi SAW bahwasanya Rasulullah SAW mengusap khuf dalam keadaan yang kita sebutkan tadi. Maka di sini disunnahkan seorang muslim untuk mengusap khufnya. Jadi tidak mencopot khufnya, kemudian membasuh kaki, tapi cukup dengan mengusap khufnya saja. Sekali. Jadi tangan kanan dan tangan kiri, jadi bagian atas khuf. Bagian atas punggung kaki, punggung telapak kaki. Bukan bagian bawah. Bagian atas. Sekali saja. Ya, sekali saja. Permasalahan ini, ikhwan fillah, akhwat fillah jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tidak sedikit ulama memasukkan pembahasan ini di dalam kitab akidah. Di dalam kitab akidah. Padahal ini masalah fikih. Ya tidak? Ya kan? Masalah fikih. Masalah berwudu. Kemudian ada variasinya. Kalau sekiranya ketika kita berwudu dengan sempurna, lalu kita memakai khuf, alas kaki yang menutup mata kaki, di situ kita harus melepaskan khufnya, lalu kita membasuh, atau cukup dengan mengusapnya saja. Maka yang dituntun oleh Nabi Muhammad SAW itu cukup mengusapnya. Ya. Dan diriwayatkan dari sekian banyak sahabat Nabi. Sampai-sampai dikatakan Imam Al-Hasan Al-Basri, aku tidak ragu tentang pensyariatan mengusap khuf ketika berwudu dalam keadaan khuf tersebut dimasukkan dalam keadaan suci. Karena aku telah meriwayatkan lebih daripada 70 sahabat Nabi bahwasanya mereka menukil dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW mengusap khufnya ketika berwudu. Makanya seperti Imam Al-Barbahari rahimahullah memasukkan pembahasan ini, disyariatkannya mengusap khuf ketika berwudu. Tapi tadi dengan catatan khuf dimasukkan dalam keadaan kita sudah bersuci sempurna, termasuk membasuh kaki. Paham ya? Ya, seperti itu. Nah, jemaah yang benar Allah SWT tidak menyelisihi permasalahan ini kecuali dua kelompok. Ya, kelompok ulama sebutkan kelompok sesat, yaitu Khawarij dan Syiah atau Rafidah. Khawarij dan Rafidah atau Syiah itu tidak memperbolehkan seorang muslim untuk mengusap khufnya. Jadi kalau sedang pakai khuf, walaupun tadi sudah bersuci sempurna, maka harus dicopot. Ya, harus dicopot. Nah, bagaimana dengan hadis-hadis Nabi yang banyak? Kalau sekiranya hal tersebut tidak disyariatkan, mana mungkin Rasulullah SAW melakukannya? Seperti itu. Mana mungkin Rasulullah SAW melakukannya? Nah, ini juga salah satu wujuh, artinya salah satu pengarahan. Ada dalam sebagian riwayat ya yang sahih. Jadi kan kita tahu bacaan Al-Quran itu ada dengan kata Rasulullah SAW, Al-Quran itu diturunkan ala sab'ati ahruf, 7 bentuk, 7 pola. Walaupun ulama berselisih paham apa yang dimaksud dengan ahruf. Ada yang mengatakan itu bahasa dan lain sebagainya. Panjang lebar. Ya, panjang lebar di antara ulama apa yang dimaksud 7 bentuk itu. Ya. Dan sama-sama datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya mungkin kita pernah mendengar sebagian qiraah ya, masyayikh yang terkenal di zaman sekarang. Misalnya Syekh Al-Khusari, dia kan sudah meninggal, rahimahullah, Syekhul Qurra. Kadang-kadang ada dia punya bacaan kan yang lumrahnya kan seperti kita baca Hafs an Asim gitu. Jadi kalau baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim biasa, Maliki yaumiddin, panjang, Maliki yaumiddin. Tapi kadang-kadang ada
rekaman suara beliau itu dengan qiraah atau bacaan Warsh, ya, Warsh An-Nafi', sebagaimana riwayat yang masyhur atau bacaan yang masyhur di daerah Afrika Utara, ya, Aljazair, terus Maroko dan sekitarnya. Itu mereka baca tidak Maliki Yaumiddin, tapi Maliki Yaumiddin, pendek. Maliki Yaumiddin. Dan itu sama-sama benar. Kenapa sama-sama benar? Sama-sama datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dari malaikat Jibril. Jadi bukan satu pola. Bukan dengan satu pola. Makanya yang masyhur di kalangan ulama ada qiraah sab'ah atau bahkan qiraah asyarah. Ada 7 atau 10 bacaan. Nah, salah satu bacaan yang 7 tadi, ketika menyebutkan tentang ayat wudu, ya, Allah SWT berfirman, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ya, bacaan kita wa arjulakum dengan fathah, wa arjulakum. Tapi dalam sebagian qiraah yang sahihah, yang termasuk yang mutawatir juga, wa arjulikum. Jadi dengan apa? Dengan kasroh. Dan dua-duanya sama-sama sahih. Sama-sama datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa arjulakum dengan wa arjulikum. Nah, kalau wa arjulakum itu jelas. Artinya kita diperintahkan untuk membasuh kaki. Ya, karena dia atop kepada yang mansub, ya, sama hukumnya. Jadi membasuh faghsilu wujuhakum. Ya kan? Allah tidak katakan faghsilu wujuhakum, itu indahnya bahasa Arab. Faghsilu wujuhakum tidak boleh dibaca wujuhikum atau wujuhukum, tapi harus wujuhakum. Ya, wujuhakum. Wa aidiyakum. Ya kan? Tidak boleh wa aidikum, tapi wa aidiyakum. Ya. Ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Biru'usikum. Harus ru'usikum, tidak boleh ru'usakum. Kenapa? Karena di situ ada harful jar. Jadi biru'usikum. Nah, kemudian yang masalahnya bacaan setelahnya wa arjulakum itu ada wa arjulikum. Kalau wa arjulakum itu sesuai dengan hadis yang banyak, ya, sebagaimana Rasulullah SAW melaksanakan membasuh kakinya wa arjulakum, ya, dengan fathah. Nah, sebagian bacaan wa arjulikum sama-sama sahih. Sama-sama sahih. Sebagian ulama mengarahkan maksudnya kenapa dibaca wa arjulikum itu ketika kita sedang pakai khuf. Sehingga apa? Mengusap. Kan tadi di dalam ayat tersebut ada kata kerja dalam bahasa Arabnya fi'il. Itu wa faghsilu, ighsilu, basuhlah. Tapi ada juga kata kerja wamsahu, usaplah. Jadi kan ada basuh, ada usap. Nah, faghsilu yang disuruh basuh itu muka, tangan, ya kan? Kemudian kaki. Yang disuruh usap wamsahu, usaplah kepala, termasuk telinga. Nah, sebagian ulama mengatakan, kenapa sebagian bacaan wa arjulikum itu ketika sedang memakai khuf? Sesuai kan? Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Sama-sama kasroh dia. Wamsahu biru'usikum, ru'usi. Si, bukan sakum, tapi sikum. Sikum. Dengan arjulakum. Ya kan? Atau arjulikum. Jadi, ada yang membaca arjulakum, oh berarti itu ketika sedang tidak memakai khuf, berarti membasuh. Tapi arjulikum berarti itu ketika sedang memakai khuf, berarti cukup dengan mengusap. Ya, itu pendapat sebagian ulama yang mengarahkan maksud daripada ayat tersebut. Tapi sebagian ulama yang lain menyebutkan, mengarahkan, ya, kalau yang dimaksud dengan arjulikum itu dia tetap mansub, ya, dalam bahasa Arab dia tetap mansub, diatopkan kepada
Faghsilu wujuhakum kepada wujuh tadi. Jadi tetap dia dibasuh. Berarti tetap dia dalam keadaan kaki tidak memakai khuf, namanya dibasuh. Ya, kok dibaca wa arjulikum? Nah, itu pakai seni dalam bahasa Arab biasa diistilahkan dengan apa namanya? Mansub mahallan, ya. Jadi majrurun lafdhan, mansubun mahallan. Mansubun mahallan, majrurun lafdhan. Jadi mansub wa ala nasbi fathah muqaddarah ala akhirih mana'a min dura istighal mahal biharakatil mujawirah. Ya kan? Belum pernah dengar? Ya, itu kesimpulannya nanti kalau belajar bahasa Arab tahu itu. Intinya itu cuman permainan seni dalam berbahasa Arab. Jadi ada kadang-kadang suatu kata sebenarnya secara lafadz dengan secara hukum itu berbeda. Tapi itu kesimpulannya tetap dibasuh. Jadi ada dua pendapat daripada ulama dalam permasalahan tersebut. Nah, ironisnya sebagian kelompok seperti Syiah itu ketika berwudu walaupun sedang tidak memakai khuf, ya kan? Walaupun sedang tidak memakai khuf, mereka katakan cukup diusap. Dibalik-balik sama dia. Hukumnya dibalik-balik. Jadi walaupun sedang tidak memakai khuf, cukup diusap. Tapi ketika sedang memakai khuf, tidak boleh mengusap khuf. Kan aneh. Padahal jelas-jelas datang dari syariat Islam, baik dari Al-Quran maupun Sunnah, ya kan? Nabi SAW itu ketika berwudu sedang tidak memakai khuf, itu jelas-jelas beliau membasuh kakinya. Itu hadisnya mutawatir, jelas-jelas membasuh kakinya. Dan hadis yang mutawatir pula, Nabi Muhammad SAW ketika sedang memakai khuf dan khuf dipakai dalam keadaan suci, Nabi jelas-jelas mengusap khufnya, tidak mencopotnya. Ya kan? Nah ini, makanya sangat penting ketika seorang muslim itu dalam beragama, itu berpegang kepada dua pedoman, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Artinya, Al-Quran datang dari Allah, Sunnah juga datang dari Allah. Nabi Muhammad SAW itu bukan pembuat syariat. Yang membuat syariat adalah Allah. Nabi Muhammad SAW, in alaika illal balagh. Engkau wahai Nabi cuman menyampaikan dari Allah SWT. Rincian-rincian syariat itu dijelaskan oleh Rasulullah SAW sebagai juga bentuk wahyu dari Allah, tapi polanya bukan seperti Al-Quran. Polanya bukan seperti Al-Quran, seperti rincian sholat. Allah berfirman, wa aqim sholat, tegakkan sholat. Tapi rinciannya mulai daripada takbiratul ihram, mulai dari baca, kemudian baca iftitah, kemudian ta'awud, kemudian baca bismillah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian ruku, kemudian bangkit dari ruku, itu kan tidak ada keterangan dalam Al-Quran. Bongkarlah dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kita tidak jumpa rincian seperti itu. Iya kan? Tahu dari mana? Tahu dari sunnah Rasulullah SAW. Ya, tidak pula bisa kita bayar zakat. Rinciannya mana dalam Al-Quran 2,5%? Kalau itu emas, kalau itu perak atau mata uang. Ya kan? Rinciannya mana? 10%. Kalau itu zakat perkebunan. Kan tidak ada. Dari Al-Quran, keterangan seperti itu. Tahu dari mana? Tahu dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi, pentingnya kita memahami agama Islam itu dengan Al-Quran dan penjabaran yang detail dari sunnah Rasulullah SAW. Jadi di sini kita sepakat bahwasanya ketika seorang muslim berwudu sedang tidak memakai khuf, maka diwajibkan membasuh kakinya. Jangan mencukupkan diusap. Ya kan? Jangan mencukupkan diusap. Tapi ketika kita sedang memakai khuf dalam keadaan suci, khuf tersebut kita masukkan, maka mencukupkan dengan diusap bagian atas khuf kita. Berarti kita telah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW membasuh ketika tidak
memakai khuf, mengusap ketika sedang memakai khuf. Bahkan Imam Al-Mundiri rahimahullah ta'ala mengatakan, bagi saya lebih utama mengusap khuf ketika sedang memakai khuf daripada mencopotnya. Kenapa? Karena ini dalam rangka mempraktekkan sunnah Rasulullah SAW berhadapan dengan orang-orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW tersebut. Dan itu ada tambahan pahalanya di situ. Iya, paham di sini kan? Iya, kita lanjut. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, sebelumnya kita sudah bahas sedikit, tapi kita ulangi, karena ada faedah yang belum kita sempat sebutkan pada pertemuan yang lalu. Babul mashi alal khuffain, bab mengusap dua khuf, atas dua khuf, jadi bagian atas khufnya, bukan bawahnya. Jadi yang diusap itu bagian atas saja. Berbeda dengan membasuh, membasuhkan seluruhnya. Membasuh itu totalitas. Ya, bahkan Rasulullah SAW bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Ya, celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air dari api neraka jahanam. Jadi ancaman ya keras dari Rasulullah SAW bagi orang yang berwudu dalam keadaan diperintahkan untuk membasuh kakinya ketika sedang tidak memakai khuf, kemudian dia teledor. Akhirnya apa? Kadang-kadang kita jumpai sebagian kaum muslimin itu bagian belakang mata kaki seringkali apa? Tidak terkena air. Yang kelihatan banget, yang lain basah, di belakang mata kaki sering tidak basah. Makanya Nabi bersabda, wailul lil aqabi minan nar. Ya, wailul, celakalah. 3 kali Rasulullah SAW bersabda. Celakalah ya kaki-kaki, ujung-ujung kaki, ujung-ujung mata kaki itu, bagian tumit seringkali itu tidak terkena air ketika kita membasuh kaki, diancam dengan neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kemudian di sini disebutkan Imam Bukhari, haddatsana Asbaq bin Farad al-Misri. Beliau membawakan hadis ini, subhanallah, dari seorang ulama yang bernama Asbaq bin Farad al-Misri. Ya. Asbaq bin Farad al-Misri ini dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in a'rafun nas bimadhabi Malik. Jadi seorang ulama yang paling tahu dengan mazhab Imam Malik. Iya. Padahal salah satu muridnya ada Imam Syafi'i, murid Imam Malik. Iya kan? Ada Abdullah bin Maslamah, ada dan lain-lain. Tapi kata Imam Yahya bin Ma'in, ulama yang paling mengerti mazhab Imam Malik, pendapat Imam Malik itu ini, Asbagh ibn Faraj al-Misri. Asbagh ibn Faraj al-Misri itu pengakuan daripada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in itu gurunya Imam Bukhari, kolega, teman akrabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, teman akrab dari Baghdad, jalan-jalan ke Son'a cari hadis. Berapa ribu kilo tuh? Coba iseng. Berapa jarak Baghdad ke Son'a? Dari Son'a pergi lagi ke Mesir. Jalan kaki itu. Nah itu Imam Yahya bin Ma'in. Kata dia, manusia atau ulama yang paling paham mazhab Imam Malik bin Anas itu ini, Asbagh bin Faraj. Nah, yang dahsyatnya, berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya lihat, Ka'annal Bukhari ikhtara riwayat hadil hadis di qaulihi. Aku kira, kenapa Imam Bukhari meriwayatkan, memasukkan hadis ini, riwayat dari Asbagh bin Farad, di bab mengusap khuf, 2 khuf ketika berwudu. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar, aku kira itu karena ada perkataan yang masyhur dari Imam Asbagh bin Farad. Apa kata dia? Al-mas'anin nabiyyu an akabir sahabat fil hadar asbat indana wa aqwa min an natabi'a malikan ala khilafihi. Bahwasanya mengusap, disyariatkannya mengusap khuf dari Rasulullah SAW dan dari pembesar-pembesar sahabat Nabi, itu jelas sekali kesohihannya dari Rasulullah SAW.
bukan cuman ketika sedang safar, tapi ketika sedang hadar, artinya sedang tidak safar. Sedang kita di rumah, ya kan, atau di kantor, atau di kedai, di dekat rumah kita. Ini lebih kuat daripada kita mengikuti pendapat Imam Malik. Karena ada riwayat pendapat Imam Malik itu yang tidak terima mengusap khuf ketika sedang tidak safar. Walaupun pendapat yang masyhur dari Imam Malik rahimahullah dan mazhab Maliki itu boleh, ya. Cuman ada riwayat. Artinya jangan kita, maksud daripada Imam Asbagh al-Farad itu ngapain kita permasalahkan? Saya, walaupun saya ini Maliki, saya walaupun paling paham mazhab Imam Malik, tapi saya katakan mengusap khuf itu sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW dan diamalkan oleh pembesar-pembesar sahabat Nabi. Ya, apa kiranya mentang-mentang saya mazhabnya Malik, terus taklid buta, yang penting kata Imam Malik, kan tidak seperti itu. Saya datang kepada saya hadis-hadis Rasulullah SAW yang sangat sahih dari sahabat-sahabat Nabi yang banyak, bahwasanya Rasulullah dan pembesar-pembesar sahabat Nabi itu mengusap khuf. Apa mau dikata? Kan Imam Malik sendiri yang berkata. Ya kan? Dalam banyak riwayat kata Imam Malik, ya, kullun yu'khad min qaulihi wa yurad ila sahib hadzal qabr. Setiap Imam Malik itu kan pengajar masjid Nabi, ya, mufti zaman itu, dan beliau ngajarnya dekat dengan kuburan Nabi, artinya dekat mimbar Nabi. Kata beliau, setiap perkataan itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali itu tuh penghuni si kuburan itu. Siapa maksudnya? Rasulullah SAW, beliau sendiri. Nah, aku pegang Imam Malik bilang seperti itu. Jadi apa alasannya untuk tetap ngotot mentang-mentang Maliki ikut pendapat Malik? Ya, tidak. Dalam hal ini pendapat yang benar adalah mengikuti apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, bahwa disyariatkan mengusap khuf ketika safar ataupun ketika hadar, tidak sedang safar. Ya, artinya tetap disyariatkan untuk mengusap khuf. Artinya ini, coba, alangkah dahsyatnya fikihnya Imam Bukhari. Cuman dengan isyarat sedikit saja, beliau sudah kasih kesimpulan itu. Itu hal yang mendalam. Cuman, padahal kan gurunya Imam Bukhari kan banyak sekali. Bukan cuma Asbagh al-Farad, tapi kenapa di bab mengusap khuf beliau bawakan ini hadis, ini riwayat. Ya, jadi perlu kita garis bawahi, Imam Bukhari itu dalam menghafal hadis kan tidak gelondongan cuman matan hadisnya. Di sini kan misalnya ada keterangan Rasulullah SAW mengusap khuf, iya kan? Bukan cuman itu. Atau seperti hadis yang terkenal di awal Sahih Bukhari, hadisnya kan innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang itu akan diberi ganjaran pahala tergantung yang dia niatkan. Imam Bukhari kan tidak meriwayatkan langsung dari Rasulullah SAW seperti itu, tapi dari gurunya. Di hadis awal di Sahih Bukhari, Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya. Qala hadatsani al-Humaidi. Ya, Humaidi Abdullah bin Zubair al-Humaidi. Nah, itu di awal kitabnya. Padahal gurunya Imam Bukhari itu banyak sekali. Ya kan? Kemudian dia berkata, hadatsani Sufyan, dari guruku Sufyan. Jadi Humaidi dari gurunya lagi Sufyan. Sufyan dari gurunya lagi Yahya bin Sa'id al-Ansari. Yahya bin Sa'id al-Ansari dari gurunya lagi Muhammad Ibrahim Taimi. Muhammad Ibn Taimi dari gurunya lagi Alqamah bin Waqqas al-Laythi. Alqamah bin Waqqas al-Laythi dari gurunya lagi sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar baru dari Rasulullah. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu bin, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amalan itu dengan niatnya dan seterusnya. Ya. Nah di sini coba lihat. Guru Imam Bukhari itu banyak sekali. Guru Imam Bukhari itu banyak sekali. Bukan cuman termasuk dalam hadis ini. Imam Bukhari itu bukan cuma meriwayatkan dari Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair. Hadis innamal a'malu binniyat. Abdullah bin Zubair itu kan cuma dari gurunya Sufyan. Ya, dari gurunya lagi Yahya bin Sa'id. Tapi dalam riwayat yang lain, Imam Bukhari ada meriwayatkan dari misalnya Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi. Abdullah bin Maslam al-Qa'nabi dari gurunya Imam Malik. Baru ketemu di Yahya bin Sa'id al-Ansari.
Jadi di situ Imam Bukhari meriwayatkan, kan kita ada berapa perawi tadi, iya kan? Yang meriwayatkan dari Imam Malik siapa aja, Imam Bukhari itu hafal. Iya. Yang meriwayatkan siapa saja dari Sufyan bin Uyainah, itu Imam Bukhari hafal. Iya. Dan siapa saja yang meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari, Imam Bukhari hafal. Di luar kepala. Ada nggak manusia zaman sekarang seperti itu? Nggak ada. Ya kan? Cuman di dalam kitab-kitab aja. Ya. Nah, di situ tadi kan Imam Malik dan Imam Sufyan bin Uyainah sama-sama meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Tapi yang jadi rahasianya, yang jadi uniknya, kenapa Imam Bukhari memulai kitabnya dengan Al-Humaidi? Padahal guru dia banyak. Yang hadis yang innamal a'malu binniyat itu banyak. Tapi itu lihat dahsyatnya. Ulama bisa merekah cerdasnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan qaddimu Quraisyan. Dahulukan ya orang Quraisy. Ya, dan Al-Humaidi itu gurunya Imam Bukhari, kabilahnya Quraisy. Jadi Allah berikan keistimewaan bagi kabilah Quraisy, terutama dalam hal jadi panutan gitu loh. Panutan terutama dalam hal kepemimpinan, baik secara politik maupun keilmuan. Artinya tentu lebih utama orang Quraisy dibandingkan yang lain. Itu Allah berkehendak seperti itu. Dan Imam Al-Humaidi itu orang Quraisy. Makanya beliau mulai kitabnya dengan Al-Humaidi. Dibandingkan ada gurunya yang lain. Misalnya Abdullah bin Maslam Al-Qanabi. Atau yang lain-lainnya. Seperti itu. Nah ini termasuk di sini. Kenapa Imam Bukhari? Padahal gurunya banyak. Kenapa harus Asbagh bin Faraj? Karena dia tahu. Asbagh bin Faraj itu ada perkataan beliau yang sangat terkenal. Walaupun beliau itu bermazhab Malik. Dan sangat paham mazhab Malik. Kata Imam Yahya bin Ma'in, Asbagh bin Faraj itu paham sekali perkataan Imam Malik, bahkan kapan Imam Malik mengucapkannya. Dia paham. Seperti apa konteksnya dia paham. Tapi coba lihat bagaimana seorang pengikut mazhab Ahlussunnah yang dia ikuti sunnah, bukan Malik, bukan Syafi'i, bukan Hambali. Ya walaupun saya Maliki, tapi mengusap khuf itu lebih kuat, lebih sahih ya daripada aku harus memaksakan diriku mengikuti mazhab Imam Malik. Padahal beliau adalah ulama yang paling paham mazhab Malik di zamannya. Ya, seperti itu. Coba lihat. Terpikir nggak oleh kita? Kok bisa-bisanya sedetail itu Imam Bukhari sekedar dalam meriwayatkan perawi hadis gitu. Jadi ada isyarat-isyarat yang menunjukkan betapa fakihnya dan pahamnya Imam Bukhari dalam masalah periwayatan hadis-hadis dengan rawi-rawinya, ya, bukan dengan satu periwayatan. Di zaman dulu itu nggak laku kalau orang cuma hafal satu sanad, nggak laku, nggak dipakai gitu loh, ya kan? Seorang perawi itu ya tahu dari mana dia itu hadisnya sahih kalau tidak mengumpulkan banyak periwayatan. Jadi tadi siapa aja? Imam Bukhari tahu siapa aja yang meriwayatkan dari Malik. Bukan yang sahihnya saja, yang dhaifnya dia hafalkan. Coba lihat. Ada nggak ilmu yang seperti itu? Enggak kita jumpai kecuali dalam ilmu hadis. Ya makanya tidak heran kalau Imam Bukhari mengatakan aku hafal 600.000 hadis kurang lebih. 600.000 hadis. Sama seperti kalian hafal Qul Huwallahu Ahad. Kita kan hafal Qul Huwallahu Ahad. Dari belakang pun hafal kita. Iya kan? Nah Imam Bukhari hafal 600.000 hadis seperti kalian hafal Qul Huwallahu Ahad, kata Imam Bukhari. Maksudnya apa? Loh kan hadis cuman di Sahih Bukhari cuman 7.000-an. Iya maksudnya plus yang sahih, plus yang dhaif, plus yang dari sahabat, plus jalan-jalan yang banyak. Satu hadis bisa puluhan sanad itu beliau hafalkan. Seperti itu. Ya, ini tidak ada kita jumpai dalam ilmu yang lain. Ya, dalam ilmu usul fikih, dalam ilmu yang lain, ini cuma dalam ilmu hadis. Ilmu hadis yang seperti ini cuma ada di dalam agama Islam. Iya kan? Sehingga apa? Sehingga tidak bisa orang berkata bersabda Rasulullah SAW, mana sanadnya? Tunjukkan sanadnya mana? Sumbernya mana? Perawi-perawinya mana? Bisa diterima atau ditolak? Oh, rawinya thiqah. Apakah dia bertentangan dengan periwayatan yang lain atau tidak?
Jadi ilmu ini ilmu yang sangat detail. Ya, untuk meyakinkan kita betapa Allah SWT menjaga agama Islam. Kalau tidak apa? Semua orang bisa bersabda Nabi, semua orang bisa bilang bersabda Nabi. Dapat dari mana itu hadis? Iya kan? Jangan-jangan dapat dari pos kamling gitu. Atau dari clipping koran gitu. Iya kan? Itu tidak benar. Bahwasanya hadis Nabi SAW itu betul-betul terjaga dari Allah SWT. Makanya ulama menafsirkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah menurunkan ad-dzikra. Jadi wahyu dari Allah SWT kami. Wa inna lahu lahafidun. Kami juga menjaganya. Kata para ulama, kami menjaganya biwasa'it rijal. Dengan perantaraan rijal. Ulama-ulama. Terutama ulama-ulama ahlul hadis. Kalau enggak, ya semua orang bisa komentar. Semua orang bilang ini hadis Nabi, ini hadis Nabi. Tapi periwayatannya mana? Sahih atau tidak? Iya kan? Ketika rawi-rawinya, oh tikoh. Ada enggak mukhalafah? Ada enggak menyelisih riwayat yang lain yang lebih tikoh? Detail sekali. Jadi dengan itu, saya yakin kalau ada orang non-muslim gitu, belajar ilmu hadis dengan detail seperti itu, kayaknya dia tidak bisa menolak untuk masuk Islam selama dia tulus gitu. Ya, ini tidak mungkin terjadi tanpa kehendak Allah SWT yang Maha Kuasa, yang berkehendak agama Islam itu tetap terjaga sampai menjelang hari kiamat. Kalau tidak dengan perantara Imam Bukhari, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim dan lain sebagainya, yang mengerti detail tentang hadis Rasulullah SAW, itu bisa cilaka. Artinya ini hadis palsu kita tidak bisa bedakan dengan hadis-hadis yang sahih. Dan apa yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya, periwayatan-periwayatan dari nabi-nabi sebelumnya, itu tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang seperti ini. Ya kan? Detail periwayatannya, terus siapa saja yang meriwayatkannya, pencocokannya, ya, muqaranah. Muqaranah itu apa? Membandingkan satu riwayat dengan riwayat yang lain. Tidak ada seperti ini. Ini menjadikan kita untuk semakin bersyukur Allah pilih kita menjadi seorang yang muslim. Dengan agama yang terjaga, yang murni, datang dari Allah SWT dengan perantaraan para ulama ini tadi. Iya, ini seperti itu. Kemudian Andi Ibn Wahab qala haddatsani Amr bin Harith qala haddatsani Abu Nadhr an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abdullah bin Umar an Sa'ad bin Abi Waqqas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu masal khuffain wa ana Abdullah bin Umar sa'ala Umar an zalika faqala na'am idza haddatsaka syai'an Sa'dun an Nabi sallallahu alaihi wasallam fala tas'alanhu khairah. Jadi di sini disebutkan bahwasanya Abdullah bin Umar meriwayatkan dari sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas bahwasanya Sa'ad bin Waqqas meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengusap dua khufnya ketika berwudu. Kemudian Abdullah bin Umar karena merasa janggal, beliau tanyakan kepada bapaknya Umar, betul tidak Rasulullah SAW seperti itu? Beliau katakan iya. Betul. Dan apabila suatu kali nanti Sa'ad bin Abi Waqqas meriwayatkan dari Rasulullah SAW, maka engkau tidak perlu capek-capek tanya yang lainnya. Engkau tidak perlu capek-capek tanya bapakmu, iya kan? Atau tanya yang lainnya. Terima itu. Karena Sa'ad bin Waqqas itu bukan sembarangan sahabat. Artinya termasuk pembesar sahabat, termasuk salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, dijamin masuk surga. Ya, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Wa qala Musa bin Uqbah akhbarni Abu Nadhr anna Abu Salamah akhbaru anna Sa'dan hadatsa wa qala Umar li Abdullah nahwa. Qala hadatsana Amr bin Khalid al-Harrani qala hadatsana Laits an Yahya bin Sa'id an Sa'd bin Ibrahim an Nafi' bin Jubair an Urwa bin Mughirah an abihi al-Mughirah bin Syu'bah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi ini tadi bosnya Imam Bukhari rahimahullah hafal ini semuanya di luar kepala. Ya, kita harus baca. Kita harus baca. Ya. Dan beliau tadi saya katakan meriwayatkannya bukan dengan satu sanad, dengan berbagai sanad, puluhan atau mungkin ratusan sanad. Beliau pilah ini. Dan itu bisa kita buktikan. Ya, kalau kita belajar secara mendalam tentang ilmu hadis. Karena Imam Bukhari bukan cuma mengarang kitab atau menyusun kitab Sahih Bukhari, tapi ada kitab-kitab, ada Tarikh Kabir, Tarikh Saghir dan yang lain-lainnya. An Nabi Mughirah bin Syu'bah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja li hajati fatabal Mughirah. Jadi suatu saat
Ya, Mughirah bin Syu'bah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk keperluan hajatnya. Beliau membawa idawah, membawa tempat air. Di situ ada air. Wasabba alaihi, kemudian Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu itu menuangkan air untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah SAW berwudu. Hina faragha min hajati fadada famasa al-khuffain. Nah, di situ Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, itu nanti akan kita bahas. Itu Mughirah bin Syu'bah berinisiatif untuk mencopot 2 khuf Rasulullah SAW. Jadi setelah Rasulullah mengusap kepala dan telinganya, Mughirah bin Syu'bah berinisiatif untuk mencopotnya. Apa kata Nabi? Da'huma. Fa inni adakhaltu mutahhiratin. Biarkan. Aku cukup mengusapnya karena aku masukkan keduanya dalam keadaan suci. Baik, kita lanjutkan setelah azan sedikit. Allah Qala al-Bukhari rahimahullah qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Syaiban an Yahya an Nabi Salama an Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri anna abahu akhbarahu annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yamsahu al-khuffain. Di sini disebutkan bahwasanya Ja'far bin Amr bin Umayyah ad-Damri, beliau sebutkan bahwasanya bapaknya mengabarkan kepadanya bahwasanya beliau telah melihat Nabi Muhammad SAW mengusap khufnya ketika berwudu. Ya. Wa tabu Harb bin Shaddad wa Aban an Yahya. Di sini Harb bin Shaddad dan Aban ikut meriwayatkan dari Yahya. Jadi artinya beliau meriwayatkan dari banyak guru. Kemudian hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Al-Auza'i an Yahya an Nabi Salama an Ja'far bin Amr bin Umayyah an abihi ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsal imamati wa khuffaihi. Dalam riwayat yang lain di sini disebutkan bahwasanya beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap bukan sekedar khufnya tapi juga mengusap imamahnya. Imamah itu sorban. Nah, di sini bahwasanya selain disunahkan mengusap khuf, disunahkan juga mengusap imamah. Jadi kalau kita pakai imamah, sorban, ya, yang kayak orang, orang Yaman atau orang Emirat, itu orang Arab Saudi sudah jarang yang pakai sorban. Artinya dia cuma pakai kutroh. Jadi cuma ditaruh aja kan, Saudi. Tapi kalau orang Yaman, orang Sudan itu yang paling repot tuh kayaknya. Imamah Sudan tuh. Belintir. Nah, di situ disyariatkan, dibolehkan kita untuk mengusap sorban. Ya, jadi ketika sudah membasuh tangan, semestinya mengusap kepala. Kalau kita sudah terlanjur pakai sorban, bisa dengan mengusapnya saja. Ya, mengusap itu langsung telinga. Tapi bedanya dengan mengusap khuf, kata ulama, kalau khuf itu ada disyariatkan harus suci terlebih dahulu. Ya, berbeda dengan imamah tidak, karena tidak ada dalilnya. Tidak boleh dikiaskan. Dalam permasalahan ibadah itu tidak boleh dikiaskan, dianalogikan. Oh, kalau sekiranya khuf harus bersuci, berarti imamah harus suci. Itu tidak seperti itu kata ulama. Kenapa? Karena dalilnya masing-masing. Khuf ada dalilnya tersendiri, imamah ada dalilnya tersendiri. Dan Rasulullah SAW itu seringkali pakai imamah. Ketika Rasulullah SAW tidak mempersyaratkan untuk harus bersuci, berarti ya biarkan tidak harus ada persyaratan tersebut. Berbeda dengan khuf. Ya kan? Padahal khuf tentu tidak sesering pakai sorban. Ya, tentu tidak sesering pakai sorban, apalagi kalau pas lagi musim panas gitu. Apalagi pas lagi musim panas. Nah, di
bab yang berikutnya itu sangat jelas. Hadis Mughirah tadi, bab idza adkhala rijlaihi wa huma tahiratain. Wa huma tahiratan. Jadi syarat seorang muslim itu diperbolehkan untuk mengusap khufnya dengan catatan ketika berwudu sebelumnya dalam keadaan sempurna dua kakinya terbasuh. Ya, wa huma tahiratan. Qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Zakaria an Amir an Urwa ibn Mughirah an abihi qala kuntu man Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa qala da'huma fa inni adkhaltu tahirataini fa masalaihima. Ya, ini di hadis yang ke-206. Kalau di hadis yang sebelumnya ya Imam Bukhari rahimahullah taala meriwayatkan dari gurunya itu Amr bin Khalid Al-Harrani. Ya, di sini beliau meriwayatkan dari gurunya yang lain, dari Abu Nu'aim. Walaupun ujung sanadnya sama-sama dari sahabat Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah, cuma di sini ada keterangan tambahan. Ya, ada keterangan tambahan, ada keterangan dari Rasulullah SAW ketika Mughirah bin Syu'bah hendak mencopot kedua khuf Rasulullah SAW agar Rasulullah SAW membasuhnya, ya. Maka Nabi bersabda, da'huma, biarkan keduanya, jangan dicopot. Ya, cukup aku usap. Kenapa? Nabi sebutkan alasannya. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Fa masalaihima. Karena sesungguhnya aku memasukkan kedua khuf tersebut dalam keadaan suci. Artinya, aku pakai dalam keadaan aku sudah bersuci sempurna. Aku berwudu sempurna sebelumnya, dari membasuh muka sampai membasuh kaki, kemudian belum sempat batal aku sudah pakai khuf, dua alas kaki, dan ini aku berwudu yang berikutnya. Jadi sempat batal, aku berwudu dan tidak perlu dicopot. Jadi setelah mengusap kepala dan telinga, beliau masaha alaihima. Nabi Muhammad SAW mencukupkan mengusap dua khufnya. Bahkan melarang sahabat Mughirah bin Syu'bah untuk mencopotnya. Ngapain dicopot? Kita disyariatkan untuk mengusapnya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, mengusap dua khufnya. Ya, ini syarat yang sangat jelas, disyaratkan untuk boleh mengusap khuf ketika berwudu dengan catatan harus kedua kaki itu telah bersuci rangkaian daripada wudu yang sempurna. Tidak bisa dengan taharah bertayamum. Kata ulama tidak boleh. Ya, dengan tayamum berarti apa? Bersucinya itu tidak sempurna. Tapi bersuci yang sempurna itu ketika seorang muslim berwudu. Ya, dari membasuh muka sampai membasuh kaki. Kalau tayamum kan itu cuma mengusap. Yang diusap pun cuma kedua telapak tangan dengan muka. Ya kan? Tidak sampai mengusap kepala. Ya, apalagi mengusap kaki. Taib. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء بالحديث الذي يروي يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa